Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Anton Budiono Channel, guys. Jadi beberapa waktu yang lalu dompet saya hilang, guys. Dimana di dompet itu berisi surat-surat penting seperti KTP, SIM, NPWP, kemudian ada ATM, ada e-money dan yang lainnya. Itu sangat menjengkelkan, guys. Tapi bagaimana lagi, karena hilang nggak tahu kemana, dicuri atau hilang gimana. Jadi saya harus mengurusi surat-surat itu agar saya berkendara kemanapun aman, karena udah punya identitas diri. Yang pertama, kita akan mereview pembuatan SIM sehingga akan memunculkan kartu SIM yang baru, guys. Jadi ini yang langkah pertamanya, kita harus laporan di polsek setempat. Jadi berhubung saya hilangnya di Kencong, saya langsung laporan di polsek Kencong. Apa aja yang dipersiapkan? 2 buah fotokopi KTP dan 2 buah fotokopi SIM yang kemarin, yang terbaru, guys. Jadi itu kita serahkan. Karena saya nggak punya SIM, fotokopi SIM yang baru kemarin, saya memakai 2 buah fotokopi SIM yang lama, edisi 2011, guys. Itu asalkan kita tahu nomor SIM-nya, jadi dicantumkan dalam surat kehilangan itu. Kalau kita nggak tahu, kita harus cari di Jember dulu, guys, di Satlantas untuk mencari nomor SIM itu. Jadi kemudian karena saya tahu, jadi saya hanya menyiapkan 2 buah fotokopi KTP dan 2 buah fotokopi SIM yang lama. Dari situ akan dimunculkan surat kehilangan dari polsek setempat. Ingat, guys, dari polsek ini kemarin saya ngurusi, biayanya gratis, tidak ditarik sepeser pun. Dari situ kita habis surat kehilangan dari polsek Kencong, udah dong, kita udah punya surat kehilangan. Langkah apa aja lagi? Yang kedua, kita langsung ke tes kesehatan. Saya tes kesehatannya di Jember, di deket sama Satlantas sana, karena biar deket, biar cepet. Jadi saya ngurusi tes kesehatan di sana. Apa aja yang diminta? Di sana diminta 1 buah fotokopi KTP. Kita serahkan di tempat tes kesehatan itu. Kemudian apa aja yang dicek di sana? Yang pertama, kita akan cek penglihatan. Jadi matanya ditutup satu-satu itu. Kemudian kalau udah lulus itu, kita dites suara. Ya, habis tes suara, kita dites buta warna. Habis itu kita tes berat badan juga. Muncullah surat kesehatan, keterangan kesehatan. Di situ saya membayar uang sekitar Rp25.000. Rp25.000. Dari tes kesehatan itu, saya langsung ke langkah ketiga, kita langsung ke tes psikotes, ya. Psikotes jaraknya dari tes kesehatan sekitar kurang lebih berapa ya? 300 meteran. Di sana kita dites tentang bagaimana psikis kita di jalan dengan jawaban iya atau tidak. Contoh pertanyaannya, apakah kamu mudah gugup atau grogi? Seperti itulah contoh pertanyaannya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya wajar, nggak perlu pemikirannya terlalu dalam untuk jawab. Jawabannya hanya iya atau tidak. Setelah di situ, setelah menunggu beberapa menit, kemudian saya muncullah itu namanya laporan tes psikotes saya, dan di situ saya membayar uang Rp50.000, ya. Jadi total sekarang Rp75.000. Kemudian udah dapat surat kehilangan, kemudian surat kesehatan, psikotes, saya langsung bergegas ke Satlantas, guys. Bergegas ke Satlantas, habis itu saya di pintu masuk ada 2 petugas yang menanyai, mau ngapain, Mas? Ya, saya mau mengurusi surat-surat hilangan kartu SIM, ya, hilangan SIM. Di situ udah difotokopi, Mas. Fotokopinya apa aja? Ya, fotokopinya nanti ada fotokopi KTP, kemudian ada fotokopi SIM yang kemarin. Karena berhubung nggak ada SIM kemarin, saya harus masuk lagi ke sana, guys, ke minta, ya, guys, ya. Dan psikotes dan tes kesehatan juga. Kemudian saya dari pintu itu masuk, ya, kemudian diarahkan sama petugas untuk masuk ke loket 1, ya. Ngapain? Kita disuruh minta nomor SIM yang kemarin sama petugasnya. Kemudian
map yang kita bawa, ya map yang berisi dengan fotokopi KTP, psikotes, tes kesehatan, itu kita bawa ke sana. Dari sana kemudian sama petugasnya nanti akan dikasih coretan kertas berupa nomor SIM yang kemarin yang hilang itu guys. Setelah itu jadi, dari loket 1 kita diarahkan ke arsip, ya ruang arsip. Dari ruang arsip itu kita disuruh untuk mencari arsip pembuatan SIM kita yang kemarin. Sama petugasnya disuruh menunggu beberapa menit, sebentar kok guys di situ. Kemudian disuruh fotokopi tentang apa ya namanya, buku induk kayaknya, buku tentang pembuatan SIM yang kemarin. Disuruh fotokopi, kemudian fotokopi 1, setelah itu kembalikan lagi bukunya. Habis itu langkah selanjutnya yaitu kita mengambil formulir, ya mengambil formulir kita nunggu antrian sampai nama kita dipanggil guys. Setelah kita mendapatkan formulir itu, kemudian kita mengisi formulir, mengisi dengan nama, biodata kita di SIM, alamat, nomor HP, nomor telepon, dan yang lainnya. Diisi full penuh, kemudian kita diarahkan ke loket 3. Oh bukan loket 3 dulu ya, tapi diarahkan ke pendaftaran untuk mengambil nomor antrian di dalam ruangan itu guys. Setelah mendapatkan nomor antrian itu, kita diarahkan ke loket 3. Kita diarahkan ke loket 3, di mana kita menunggu nomor antrian kita dipanggil agar bisa masuk menyerahkan map itu. Kemudian setelah nomor saya dipanggil, kita serahkan guys mapnya di petugasnya. Kemudian setelah itu kita disuruh menunggu beberapa menit sampai petugasnya udah mengecek selesai apa belum. Setelah dari loket 3, kemudian dari loket 3 itu sama petugasnya disekarkan ke loket sebelahnya, yaitu dari petugas BRI. Bukan langsung disilakan kita. Kemudian kita akan dipanggil sama petugas tellernya itu dari Bank BRI. Itu dipanggil dengan nomor urut antrian. Nomor urut B132, silakan ke loket 7, ya seperti itu. Jadi setelah dipanggil, kita ke loket 7 untuk membayar SIM yang baru, pembuatan SIM. Bayarnya berapa? Hanya Rp75.000 guys. Ingat, Rp75.000, murah kan? Kemudian dari loket itu kita diambil, dikasih formulir sama itu. Kita nunggu antrian lagi di loket 8 dan 9. Di loket 8 9 ini kemudian nomor antrian kita dipanggil, kita melakukan apa guys? Di situ kita melakukan foto sama sidik jari dan tanda tangan. Jadi kita dicocokkan data dulu sama petugasnya dengan ramah itu, yang ramah tamah, nama, alamat, nomor telepon, ini dan sidik jari juga, tanda tangan, foto wajah. Tak, udah selesai. Kemudian kita disuruh keluar di ruangan loket 8 itu, suruh nunggu di kursi tempat tunggu. Kemudian kita menunggu SIM kita jadi guys. Kemudian dipanggillah datang petugasnya di loket 9 untuk menyerahkan SIM-nya. Jadi itu semuanya cara-cara untuk mendapatkan SIM yang baru. Jadi berapa biayanya? Kita hitung ya, di Polsek gratis. Kemudian kita di tes kesehatan 25.000, kemudian tes psikotes 50.000, kemudian di arsip gratis, SIPA gratis, kemudian kita di dalam 75.000. Jadi totalnya 150.000 untuk mengurusi SIM kehilangan sehingga langsung jadi guys. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Perbanyak fotokopi KTP dan juga sediakan uang pas. Ini buat kalian, sediakan uang pas dan fotokopi KTP karena apa? Ketika kita mendapatkan uang pas lebih cepat untuk membayar. Jadi hanya memerlukan waktu sekitar, kalau nggak antri, kemungkinan prosesnya 1 hari jadi guys, mulai dari Polsek sampai SIM yang baru jadi. Jadi itu dulu review kita kali ini tentang pembuatan SIM yang baru, dan tentunya kalian nantikan review selanjutnya tentang pembuatan STNK yang baru sama
kartu-kartu saya yang hilang kemarin. Oke, dari Anton Budiono Channel, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.